6 kecamatan terdampak banjir bandang yang terjadi di Garut, Jawa Barat. Banjir bandang juga merusak sejumlah rumah warga. Saat ini BPBD Garut masih melakukan pendataan jumlah kerusakan dan jumlah pengungsi. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Garut, Jawa Barat mencatat ada 6 kecamatan yang terdampak banjir. 2 titik pengungsian sudah didirikan untuk keperluan warga yang menjadi korban. Namun BPBD belum bisa memastikan jumlah total kepala keluarga yang terdampak karena pendataan masih berlangsung. Hingga pagi tadi, permukiman warga yang berada di Cimacan, Desa Haur Panggung masih tergenang banjir. Masahain dan rusakin lansia. Sementara di wilayah Daya Handap, Kelurahan Kota Kulon, Kecamatan Garut Kota, sebagian warga terdampak mulai membersihkan rumah dan mencari harta benda yang masih bisa dipakai. Namun sayang di lokasi ini banyak rumah yang hancur tersapu air bah Sungai Cipeje. Ambruk emangnya. Akses jembatan penghubung 2 wilayah menuju Kelurahan Muara Sanding terputus, padahal jembatan ini merupakan akses yang kerap digunakan warga dalam beraktivitas sehari-hari. Kemana menuju kemana? Ini adalah jembatan penghubung antara 2 wilayah, yang mana diantaranya Kelurahan Kota Kulon dan Kelurahan Muara Sanding. Putus, Pak? Putus semuanya. Ini akses biasanya dipakai untuk anak-anak sekolah dari Kelurahan Muara Sanding menuju Kota Kulon. Terus gimana dong kalau putus gini? Muter jalannya? Ya, jadi muter ke arah Jalan Raya Maktal. Lebih jauh jadi? Lebih jauh. Pemerintah daerah Garut telah menetapkan status tanggap bencana selama 7 hari ke depan. Bantuan untuk warga terdampak dan para korban mulai didistribusikan. Hari iya naon, Ra? Ima? Ditambah lagi ada rumah-rumah yang memang harus memerlukan pembersihan yang cukup. Masa tanggap darurat nggak, Pak? Iya. Masa tanggap darurat? Masa tanggap darurat. Berapa hari, Pak? 7 hari bisa diperpanjang 2 minggu kan. Jadi 7 hari dulu sekarang? 7 hari dulu. Kalau nanti yang memutuskan nanti dalam rapatnya. Kalau jumlah korban, Pak, ada laporan? Belum ada. Kalau korban jiwa nggak ada. Pengungsi, Pak? Pengungsi yang di sini lebih dari 100 ya. Total berapa? Belum ada laporan, belum dijumlahkan. Kalau pengungsi itu yang ini di sini yang paling banyak. Di wilayah Daya Handap terdapat 7 rumah yang hancur, 43 rumah rusak ringan, dan 100 jiwa mengungsi. Dari Garut, Jawa Barat, Taufik Hidayah, TV One mengabarkan. 6 kecamatan terdampak banjir bandang yang terjadi di Garut, Jawa Barat. Kemarin kami ajak Anda pemirsa untuk memperbarui informasi dan juga berbincang langsung dengan Bupati Garut, Rudi Gunawan. Selamat petang, Pak Bupati, Pak Rudi. Selamat petang, Bu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Bupati, kami ingin memperbarui informasi terkini, Pak. Kami menerima informasi ada 6 kecamatan yang terdampak banjir. Apakah jumlahnya masih sama atau ada perluasan dari wilayah yang terdampak? Nah, setelah jam 5 tadi pagi kita baru mendapatkan laporan dari Camat dan Kepala BPBD ada 13 kecamatan yang terdampak akibat hujan yang cukup deras dan sangat lama pada hari kemarin. Jadi bukan hanya 6 kecamatan tapi 13 kecamatan. Untuk 13 kecamatan ini sendiri, Pak, bagaimana kondisinya di setiap kecamatan? Seberapa parah kerusakan yang dihadapi? Nah, tentu kami ingin menjelaskan bahwa memang banjir terjadi diakibatkan meluapnya beberapa sungai yang akhirnya juga mengganggu dan berakibat terhadap rumah-rumah yang ada di pinggir sungai. Di Garut sendiri itu ada beberapa spot yang ketinggian airnya bisa 2 meter pada saat jam 10 malam sampai dan 12 malam tadi malam. Dan ada beberapa rumah yang hancur dan ada yang rusak berat, rusak ringan. Kami sedang melakukan pendataan. Mungkin sore ini sudah selesai. Tapi tadi saya dan Forkopimda melakukan pemantauan dalam kondisi beberapa daerah atau beberapa kelurahan di spot tertentu itu yang sekarang menjadi gangguan adalah banyaknya lumpur yang masih ada di rumah.
Nah, kami menyampaikan kepada warga bahwa pemerintah daerah akan memberikan cash forward untuk membersihkan kembali rumahnya sesuai dengan keadaan dari mulai 500.000 sampai 1 juta per rumah. Sedangkan yang rusak ringan, rusak berat, yang hilang itu maksimal 50 juta, kita akan memberikan bantuan. Termasuk juga infrastruktur akan segera dibangun mulai hari Senin dan kami sudah nyatakan tanggap darurat selama 7 hari. Jadi kondisi yang terjadi di Kabupaten Garut sebenarnya tidak sebagaimana yang disampaikan di Instagram dan lain sebagainya. Memang terjadi banjir bandang, tapi kami sudah berpengalaman bahwa mitigasi bencana itu kami lakukan sehingga tidak ada korban jiwa. Jadi begitu ada gerakan air yang begitu tinggi, itu kami sudah ada peringatan dini, mereka sudah berlari dari rumah, meninggalkan rumah, dikoordinasi oleh RW-nya untuk ke suatu tempat di ketinggian di sebuah masjid kami kumpulkan. Dan sekarang itu memang ada beberapa pengungsi yang ada di beberapa tempat, ya secara keseluruhan di 13 kecamatan ini kurang lebih sekitar 150 orang, tapi sebagian lagi sudah kembali ke rumahnya masing-masing. Dan tentu untuk yang rusak berat, ya, yang juga ada yang hanyut 2 di Kecamatan Bayongbong, ini juga sedang dilakukan evakuasi oleh Pak Sekda, ya. Jadi nanti besok hari Senin sudah kita eksekusi mereka untuk mendapatkan bantuan dan kepastian bahwa mereka akan mendapatkan penggantian dari pemerintah Kabupaten Garut berupa kerohiman. Jadi supaya memberikan ketenangan bagi warga-warga karena warga-warga yang sekarang ini ada di bantaran kali, ekonominya cukup memprihatinkan, ya, rumah-rumahnya juga sangat memprihatinkan dari keluarga PKH, sehingga kita harus memberikan bantuan. Dan kami pun hari ini mengirimkan surat kepada Bapak Gubernur Jawa Barat dan kepada BNPB supaya kami juga dibantu lah untuk mengatasi masalah pasca bencananya ini. Baik, tentunya kita semua berharap kondisi di sana cepat tertangani dengan baik.